Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Gus Dur saja pun tidak bisa melihat. Ketika dengar musik, tangan mulai bergerak. Iya Pak. Ustadz, apa hukum musik dalam Islam? Hukum musik hukumnya haram. Semua mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semuanya mengatakan haram. Orang kalau di bawah kolong langit ini, tak seorang pun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Bukalah semua buku suci yang ada, bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai haramnya musik teman-teman sekalian, yang tentu saja bukan hal yang baru. Tetapi kenapa bisa menjadi baru? Karena justru banyak orang-orang Muslim yang tertarik dengan musik Kristen, lagu-lagu rohani Kristen, yang tentu saja sangat menyentuh hati, menguatkan jiwa dan raga mereka yang mungkin sedang gundah gulana, yang sedang putus cinta, yang sedang putus pekerjaan, yang sedang masalah dengan keluarga. Ketika mereka menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan ya mereka yang menyanyikan lagu-lagu Kristen yang ada berikut ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di bawah kolong langit ini, tak seorang pun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Bukalah semua buku suci yang ada, bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Sebentar lagu aku doa dormu. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan? Haleluya, haleluya teman-teman sekalian.
Ya, puji nama Tuhan. Itu lagu-lagu yang dibawakan oleh muslimah. Dan sebenarnya banyak sekali teman-teman sekalian, kalau kalian cari, banyak sekali umat muslim yang menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen ya. Karena kekristenan tidak mengajarkan bahwa musik itu haram. Ya, musik itu sangat bagus. Musik gereja, ya kan? Jangan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Munjir Situmorang tadi. Bahwa musik itu haram. Ya, itu lagu gereja, lagu Nasrani gitu. Itu jelas-jelas sangat menyebutkan ya agama lain teman-teman sekalian dalam sebuah ceramahnya. Dan ini tentu sebuah pengajaran sesat ya. Karena dalam kekristenan tidak pernah haram musik. Kita melihat teman-teman sekalian dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan begini, haleluya, puji Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalannya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi teman-teman sekalian, jangan kepanasan, kejang-kejang ya. Ketika ada orang Kristen yang berjoget di gereja, yang menari di gereja, karena ada tamborin gitu ya. Kemudian ada tarian-tarian untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu jangan kaget. Ya, orang-orang sebelum Islam itu sudah melakukan hal demikian. Ya, jadi kalau mau haram berarti itu baru mulai ketika muncul Islam di akhir abad ke-6 ya. Nah, maka teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh mereka ini sesuatu hal yang melanggar dalam ajaran kekristenan. Ya, kenapa kita harus membahas ini? Karena memang mereka menyebut tentang kekristenan. Dan teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan ya beberapa ustadz yang memang sepakat bahwa musik itu haram dan itu tidak diperbolehkan. Oleh karenanya kita simak saja video mereka berikut ini. Musik dulu kan saya katakan haram dalam Al-Quran adalah wal hadis surah 24 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya, puji Tuhan, katanya. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Gus Dur saja pun tidak bisa melihat. Ketika dengar musik, tangan mulai bergerak. Iya, Pak. Ustadz, apa hukum musik dalam Islam? Hukum musik hukumnya haram. Semua mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semuanya mengatakan haram. Orang kalau sering bermusik-musik, jarang dia baca Quran. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyatakan secara jelas ya bahwa musik dan nyanyian itu hukumnya haram dalam Islam. Inilah kata para ulama kita bahwa nyanyian, musik-musik itu haram hukumnya. Bahwa mendengarkan musik merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk daripada perbuatan dosa. Nyanyian ini melalaikan manusia daripada Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simpulannya, musik al-ghina mithlul kalam. Kalau maknanya baik, mengajak berjihad, ya tak apa-apa. Kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini terkenal di Indonesia apa-apa haram. Masuk ke rumah ibadat orang lain, kalau orang Islam masuk ke gereja haram. Ini haram, itu haram. Belum lagi ustadz-ustadz sejenis Abdul Somad yang mengharamkan kalau mengidolakan pemain sepak bola haram. Ini haram, itu haram. Bahaya kalau pemimpin-pemimpin di negeri kita berpatokan pada pandangan-pandangan seperti Somad itu, maka Indonesia tidak akan maju, saudara-saudara. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan.
masuk kepada golongan apa? Munafik. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya dari ceramah-ceramah mereka. Ada yang mengharamkan musik ya, ada Ustadz Mujir, Ustadz Firanda, kemudian ada Ustadz Somad, kemudian ada Ustadz-Ustadz yang lain tadi. Kemudian ada juga yang mengharamkan seperti Candi Borobudur, teman-teman sekalian. Itu haram hukumnya, kecuali punya tujuan yaitu menghancurkan atau membubarkan orang-orang yang sedang beribadah. Jadi, teman-teman sekalian, ini memang ajaran yang bukan dari Tuhan. Ya, ini bukan dari Tuhan, teman-teman sekalian. Jadi ini sangat menyakiti orang-orang yang non-Islam dengan bahasa mereka. Apalagi dengan mengatakan kafir, teman-teman sekalian. Seakan-akan mereka ini adalah orang-orang surga loh. Orang-orang yang memang sudah dijamin bahwa mereka akan masuk dalam kerajaan surga. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita kembali kepada kitab sucinya sendiri. Misalnya ini di dalam surat Maryam 19 ayat 71 misalnya. Bahkan mereka dikatakan di sana suatu keharusan bagi Tuhanmu ya untuk engkau masuk dalam neraka itu. Jadi ya memang sih ada nanti dari beberapa ustaz katanya ya ditimbang di situ dalam neraka itu ditimbang atau mungkin dia diajab sesuai dengan kadar dosanya, setelah itu nanti baru dia diselamatkan, diangkat ke sorga. Lalu ada juga yang katanya itu haram ya seperti TV gitu. Masuk dalam rumah ibadah orang lain itu haram semua, haram ini haram itu. Teman-teman sekalian, mereka tidak sadar bahwa ketika mereka mengharamkan seperti TV, musik, dan sebagainya, mereka juga memakai mikrofon, toa, mereka pakai mobil, pakai motor, pakai lampu, dan juga pakai pesawat, dan masih banyak lagi buatan-buatan kafir. Kenapa sih tidak semuanya diharamkan supaya kita kembali kepada masa purbakala, teman-teman sekalian, di mana di sana tidak ada ya hal-hal yang merupakan teknologi ya pastinya. Ya. Kita pergi jalan kemana ya jalan kaki, kalau udah ya naik onta atau mungkin naik kuda ya. Jadi teman-teman sekalian ini pemikirannya itu sebabnya digolongkan dalam bahasa-bahasanya ya. Mereka disebutkan ya sebagai golongan kandrun ya, kadal gurun teman-teman sekalian. Jadi orang yang tinggal di gurun yang memang tidak punya wawasan, yang tidak punya pengetahuan untuk hal-hal kemajuan bangsa, kemajuan negeri kita. Mereka hanya berfokus kepada masa dulu gitu. Jadi ini benar-benar pemikiran yang salah menurut saya teman-teman sekalian. Oleh karenanya kita tidak boleh dengarkan mereka dan kita tidak boleh ikuti mereka. Mari kita waras, mari kita beragama, jangan sampai mabuk agama. Kita boleh fanatik boleh, tapi kita tidak boleh menghina orang lain. Kita tidak boleh menjelekkan orang lain. Dalam kekristenan kita diajarkan untuk mengasihi. Kita diajarkan untuk mendoakan musuh-musuh kita. Kita diajarkan untuk apa teman-teman sekalian? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ingat, jalan menuju surga cuma satu. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak. Ya, tapi jalan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu tadi lagu teman-teman sekalian, saya akan nyanyikan lagu ini untuk penutup, yaitu lagu yang dibawakan oleh seorang muslimah tadi, yang lagunya begini teman-teman sekalian. Di bawah kolong langit ini, tak seorang pun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Bukalah semua kitab suci yang ada, bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Dia, sebab Dialah Allah dan juru selamat bagi kita. Saya Arif Bule undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.